Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu rancangan dalam penelitian eksperimen. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah rancangan acak lengkap. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan acak lengkap. Baik, rancangan ini adalah salah satu rancangan yang sederhana. Rancangan acak lengkap, completely randomized design, atau disebut juga dengan ada yang menyebutnya di buku-buku lama desain acak sempurna, merupakan rancangan yang paling sederhana, suatu rancangan lingkungan dengan penempatan perlakuan-perlakuan pada seluruh satuan percobaan dengan pengacakan lengkap tanpa pembatasan. Kemudian sumber keragaman yang diamati hanya perlakuan dan galat. Cocok digunakan untuk kondisi lingkungan, alat, bahan, dan media yang homogen. Jadi kalau akan menggunakan rancangan ini harap dipertimbangkan. Di mana kondisinya itu harus homogen. Maka kita melakukan percobaannya itu di lab, di laboratorium, atau di rumah kaca, atau greenhouse. Berikutnya patokan atau jumlah perlakuan atau T dan ulangan atau R itu dengan rumus T-1 kali R-1 lebih besar atau sama dengan 15. Ini beberapa sumber menuliskan rumus seperti ini. Perlakuan dilambangkan dengan abjad. Jadi di metode saja kita sebutkan perlakuan A sama dengan apa, perlakuan B sama dengan apa. Tapi setelah analisis data, umumnya orang menggunakan abjad. Yaitu perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D, dan seterusnya. Tapi boleh juga tidak. Di sumber-sumber lain ada yang menggunakan perlakuan 1 rumawi, 2 rumawi. Tapi nanti bisa keliru juga dengan kelompok 1, 2, 3 rumawi. Kemudian ulangan dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh, ini ada T sama dengan 5, perlakuan sama dengan 5, dan R sama dengan 5. Sehingga perlakuannya itu ada A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, dan seterusnya sampai E5. Saya menjelaskan lanjutan dengan manual, perhitungan manual, jadi tidak menggunakan program. Sehingga total semuanya ada 25 unit percobaan. Ada 25 unit percobaan. Nah, ini tentunya dalam penelitian atau dalam pelaksanaannya kita perlu label untuk memberikan tanda label pada unit-unit. Nah, ini sekedar contoh, ada T sama dengan 4 dan R sama dengan 6. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, T-1, 3, jadinya 4 dikurang 1. Dan R-1, ulangan dikurang 1, 5. Jadi 3 kali 5, 15. Jadi lebih besar sama dengan 15. Nah, contoh yang ini, T4 sama dengan R6 ini pas. Kalau yang ini tadi, T-1 kali R-1 itu tentunya 16 jadinya. 4 dikurang 5 dikurang 1, 4. 5 dikurang 1, 4. 4 kali 4, 16. Berikutnya, ini pengacakan. Ini wajib dilaksanakan dalam rancangan. Yaitu adanya randomize atau pengacakan. Apanya yang diacak? Ini posisi unit-unit percobaan penempatannya yang diacak. Jadi pada bagian ini ada B1, ada E5, C5, dan seterusnya. Dan dalam rancangan acak kelompok ini, pengacakannya kita bisa menggunakan lot. Tentu kita dari titik arah sebelah kiri ini kita acak terus ke bawah dan seterusnya. Jadi lotting. Kemudian ini kita ambil contoh dari suatu penelitian pengaruh zat X terhadap produksi tanaman Y. Zat X yang diderakan atau diberikan terhadap produksi tanaman Y.
Penelitian dilakukan dengan rancangan acak lengkap, 4 perlakuan 6 ulangan. Perlakuannya adalah zat X, ini contoh saja ini ya. Yang A ada 0,0 gram, artinya tanpa diberi zat X. Kemudian B, perlakuan B 1,0, 1 gram. Yang C 1,5 gram, dan yang D adalah 2,0 gram atau 2 gram. Total semuanya 4 kali 6 ada 26 unit percobaan ya. Parameternya adalah berat buah dalam kilogram. Jadi produksi buah dalam kilogram. Hasil panen setelah D hari itu datanya sebagai berikut. Tapi sebelum kita melihat data, itu langkah-langkah yang perlu kita laksanakan adalah membuat tabel data. Kemudian input data ke dalam tabel sesuai dengan T dan R-nya. Sesuai dengan perlakuan dan ulangannya. Kemudian jumlahkan dan hitung rata sesuai dengan treatmentnya. Dan cari juga rata semua unit atau Y rata-rata. Ini Y rata-rata maksudnya. Ya, harus ada garis di atasnya. Kemudian cari FK, cari JKP, cari JKT atau hitung JKT, jumlah kuadrat total, dan cari JKG atau jumlah kuadrat jalan. Jadi harus diingat ada FK, JKP, JKT, JKG. Ya. Berikutnya langkah yang ke-8, buat tabel hasil analisis ragam. Ada juga yang menyebutnya hasil analisis sidik ragam atau ANSIRA atau ANOVA, analisis of varian. Kalau saya biasa dengan analisis ragam saja. Masukkan hasil hitung ke dalam tabel itu, ada DBP derajat bebas perlakuan, ada DBG derajat bebas galat, ada JKP, JKG, JKT yang sudah dihitung tadi. Kemudian kita mencari F hitung dan melihat F tabel dengan membandingkan 5% dan 1% itu biasanya. Kemudian bandingkan F hitung dengan F tabel. Jika hasilnya itu nanti sudah didapatkan dari perbandingan tadi, itu kita interpretasikan hasilnya. Nah, di sini harus teliti, harus detail ya, melihat aspek dari hasil itu, kemudian kita dapatkan kesimpulan. Kemudian hitung koefisien keragaman, ini tindak lanjut ya, merupakan salah satu syarat atau standar ya untuk melaksanakan uji beda yang mana yang dipakai, itu melihat KK ya, koefisien keragaman. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah F hitung, jika lebih kecil atau sama dengan F tabel itu artinya signifikan. Nah, banyak sumber buku menuliskannya hanya lebih kecil dari F tabel, itu tandanya non signifikan atau dilambangkan dengan NS. Dan maknanya adalah karena kita uji F ini adalah uji pengaruh, maka berpengaruh tidak nyata. Ya, jadi tidak ada minimal sepasang data atau gugus data dari perlakuan itu yang berbeda, ya. Maka tidak dilakukan uji beda kalau F hitungnya kecil dari F tabel. Kalau dipaksa dilakukan juga tidak ada yang berbeda nantinya. Tidak ada yang berbeda nyata. Kemudian tabel data yang saya sampaikan tadi, berat buah Y dalam kilogram, ini hanya sekedar contoh ya, saudara-saudara. Jadi data ini hanya sekedar contoh. Itu ada perlakuan, ini seperti ini tabel datanya kita membuat, ada perlakuan ABCD dan total. Kemudian ada ulangan. Kemudian ada total dari seluruh ulangan dalam satu perlakuan dan ada rata. Nah, untuk rancangan acak lengkap, total dari seluruh perlakuan dalam satu ulangan itu tidak perlu. Jadi kita tidak perlu membuat total di sini 3,4 tambah 2,5 tambah 2,0 tambah 1,8, tidak terlalu perlu angkanya gitu ya. Karena tidak dilibatkan dalam analisis. Tapi kalau hanya untuk mengetahui saja, bisa-bisa saja dibuat. Bisa saja kita buat ya. Seperti itu. Kemudian ini total dari seluruh atau grand total biasa orang menyebutnya 51,5, dan ini Y kecil rata-rata
Ya, rata yang keempat ini dijumlahkan dibagi 4 atau 51,5 dibagi semua unit percobaan ini. 4 kali 6, 24. Ini hasilnya 2,14. Berikutnya, analisis seragamnya. Bagaimana mencari faktor koreksi? Ini secara manual. Sudah saya tegaskan berkali-kali ya. Ini secara manual. Tapi tidak menggunakan rumus yang ribet-ribet ya. Total seluruh data dikuadratkan dibagi semua unit percobaan. Atau semua unit percobaan itu adalah T kali R. Jadi total dari seluruh data yang 51, sekian tadi ya. Total dari seluruh data dikuadratkan ya, dibagi dengan T kali R. Nah, ini total dari seluruh data tadi 51, sekian itu 5,12 dibagi 24. Ya, karena unit percobaan kita adalah A sampai D itu 4, ulangannya 6. 4 kali 6 kan 24. Itu didapatkan FK-nya adalah 110,51. Kemudian JKT, setiap data dari tiap unit dikuadratkan, dijumlahkan, dan dikurangi dengan FK. Jadi saya sengaja menyusunnya dengan kata-kata begini supaya lebih enak diingatnya. Ya, memahaminya. Setiap data dari tiap unit dikuadratkan, dijumlahkan, dan dikurangi dengan FK. Dijumlahkan dulu, dikuadratkan dulu. Jadi mulai dari Y1.1 kuadrat, Y1.2 sampai Y4.6 kuadrat. Dijumlahkan kemudian dikurang FK, hasilnya adalah 10,71. Itu jumlah kuadrat total. FK, JKT. Selanjutnya adalah JKP. Jumlah kuadrat perlakuan. Tiap total dari perlakuan itu dikuadratkan, dibagi dengan ulangan dan dikurangi dengan FK. Nah, jadi yang dikuadratkan itu adalah yang ini, total ini. Yang 108, yang 18,6 kuadrat, 13,8 kuadrat, 9,6 kuadrat, 9,5 kuadrat. Tergantung dari banyaknya perlakuan. Dalam hal ini kita perlakuannya cuma 4. Jadi hanya ada 4 totalnya. Itu dikuadratkan ya. Kemudian dibagi dengan ulangan. Ulangan kita ada 6, R ada 6. Kemudian dikurang FK, hasilnya 9,29. Terakhir adalah jumlah kuadrat jalan. Jumlah kuadrat total yang sudah didapatkan tadi dikurangi dengan JKP. 10,74 dikurang 9,29 itu 1,45. Berikutnya untuk tabel hasil analisis seragam yang akan kita jelaskan kemudian, itu perlu DBP, isinya adalah DBP, derajat bebas perlakuan, itu T-1, derajat bebas galak itu T kali R-1, derajat bebas total TR-1. Jadi dikalikan dulu baru dikurang. Kalau ini dikurang dulu baru dikalikan. Kemudian KTP sama dengan JKP dibagi DBP. Jumlah kuadrat perlakuan dibagi DBP. DBP itu adalah T kali R-1. Nah, ada sumber buku yang menuliskannya T pembagi ini bukan DBP tapi dituliskan dengan T kali R-1. Itu sama saja. Karena DBG sama dengan T kali R-1. Kemudian KTG itu sama dengan jumlah kuadrat galak dibagi dengan DBG. DBG adalah ini. Ya, DBG. Ini tadi DBP, ini T-1. Ini DBP, ini T-1. Kalau DBG, ini dia. Ya. Kemudian F hitung itu adalah didapatkan dari perbandingan kuadrat tengah perlakuan dengan kuadrat tengah galak. Nah, ini tabel hasil analisis ragam buah Y tadi. Ya, buah tanaman Y. Ada SK, sumber keragaman, ada DB, JK, KT, F hitung, F tabel 5% dan 1%. Maksudnya alpanya itu 5%. Ya. Nah, tingkat signifikasinya 95%. Ini alpanya 1%. Tingkat signifikasinya 99%. Jadi sumber keragaman DB, JK, KT, F hitung, F tabel. Berikutnya lagi di sumber keragaman ini kalau untuk RAL itu hanya ada 3, PGT. Supaya gampang mengingatnya, perlakuan galak total. Ada sumber buku yang menyebut misalnya di sini pupuk, ini hormon atau ini zat pengatur tumbuh apa misalnya. Atau perlakuan apalah sini. Macam-macam. Tapi kita membuatnya perlakuan itu apa kan sudah dijelaskan sebelumnya.
Jadi perlakuan galah total. Nah ini yang tadi T-1, ini TR-1 dan seterusnya. Didapatkan hasil F hitungnya ini besar, 44,30. Itu lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel 5%. Kasih kode bintang 1. Artinya tandanya signifikan. Ya, ada pengaruh. Ya, berpengaruh ya. Nyata. Kemudian dibandingkan dengan 1% yang nilai F tabel 1% itu selalu lebih besar dibanding 5%, itu dia masih lebih menang, lebih besar, maka dikasih bintang 2. Itu maknanya berpengaruh sangat nyata. Saya sudah sampaikan bahwasanya uji F ini adalah kita mencari uji pengaruh sesuai dengan judulnya tadi, pengaruh zat X terhadap buah Y, dan F hitungnya lebih besar dari F tabel 1%. Nah, karena ada pengaruh, tentu kita nanti akan melanjutkan dengan uji beda, ya. Dan uji beda apa yang akan kita pakai itu nanti tergantung dari koefisien keragamannya, paling tidak berpedoman pada itu, ya. Jika F hitung besar dari F tabel, itu minimal ada sepasang gugus data dari perlakuan, ya. Itu yang tidak sama. Ini minimal, misalnya A dengan B atau A dengan C atau C dengan D misalnya. Paling tidak ada sepasang gugus data. Perlu dilakukan uji lanjut atau uji perbandingan ganda atau uji pembandingan ganda. Macam-macam sumber buku menyebutkannya beda-beda. Atau biasa disebut uji beda. Saya selalu lebih familiar dengan uji beda. Uji bedanya bisa DNMRT dan New Multiple Rank Test, bisa BNT, beda nyata terkecil, bisa BNJ, beda nyata jujur, dan uji-uji yang lain. Untuk melihat perlakuan mana yang baik, untuk direkomendasikan. Jadi perlakuan mana yang bagus, yang terbaik untuk direkomendasikan. Kalau penggunaan pupuk, misalnya pupuk ini yang bagus dipakai. Kalau misalnya penyemprotan terhadap matinya bakteri apa misalnya, maka yang mana yang paling bagus. Kemudian sebelum uji beda, itu hitung dahulu KK. Ya, standar uji beda apa yang digunakan tadi sudah saya sampaikan. Nah, pemberian zat X berpengaruh sangat nyata terhadap berat buah. Tapi setelah dilihat sepertinya pengaruhnya negatif, karena semakin tinggi kadar takaran zat X yang diberikan, maka semakin rendah berat buah itu. Ini kesimpulannya, ya, dari data yang kita dapatkan bisa dilihat ulang, ya, tanpa zat X 3,10 kg dengan zat X 0,1 tadi ya 2,30. Jadi semakin tinggi zat X-nya semakin menurun. Berarti ada pengaruh, tapi pengaruhnya negatif, ya. Semakin tinggi kadar zat atau takaran zat X tadi yang diberikan atau yang diderahkan pada objek tanaman Y tadi, maka semakin rendah berat buah. Kalau begitu kesimpulannya tidak perlu pakai zat X, ya, atau zat X ini menghalangi pembentukan atau berat buah. Kira-kira seperti itu, ya, karena rata-rata berat buahnya semakin rendah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di uji beda. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.